Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah dua video yang paling banyak kalian mention ke akun TikTok Dian Jasa Asmara. Yang pertama adalah video di mana ini kalau nggak salah adalah istrinya Alvin Lim ya, yang kayak terjadi percekcokan dengan wartawan. Kenapa bisa marah-marah di sini? Bahkan setelah mereka meninggalkan ruang wawancara, bukan ruang wawancara lah, tapi eh, lagi ditanya-tanya di depan kayaknya kantor polisi di Mabes Polri ya pada saat mereka selesai melaporkan Novi dan lain-lain di situ, itu ada sedikit teriakan-teriakan dari wartawan yang bilang kita ini usianya masih sama, kita wartawan bebas mau nanya apa aja. Emang gara-gara apa sih kok ribut sampai seperti itunya? Terus yang kedua, kita juga akan bahas adalah video yang paling banyak kalian mention terkait ini dengan statement dari salah satu timnya Novi ya, timnya Agus ya, karena dia pakai baju juga LQ begitu. Dan ini eh kayak, aduh, kata-katanya itu kayak dalam tanda kutip ya, ini kan subjektif, kayak merendahkan Novi begitu. Bahkan ada kata-kata kayak montok disebutin, dan bilang juga kita hanya akan mensomasi orang-orang yang punya harta di atas 2 miliar A, B, C, dan D. Kita akan coba simak itu, karena Novi pun juga sudah merepostnya di akun TikToknya, yang ngebuat dia berarti ini cukup emosional dan cukup ngerasa dia tersinggung, teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari istrinya Alvin Lim, yang menegur lah ya dari wartawan. Memang tanya apa wartawan? Tapi untuk pramugari, pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya-nanya, nggak usah mancing-mancing. Nanya-nanya, nggak usah mancing-mancing. Wis, dengan gaya yang sangat ketus sekali. Oh, pertanyaannya tentang pramugari gitu. Kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia terus agak sedikit menggerutu di belakang gitu ya. Nah, ini adalah suara dari kayaknya wartawan ya, agak teriak-teriak pada saat timnya Alvin Lim sudah mau meninggalkan Mabes Polri. Jangan marah-marah, kita wartawan katanya. Oh, ada wartawan yang teriak-teriak, pokoknya kamu harus minta maaf begitu, jangan emosi, yang lain. Oke, ya itu adalah bagian yang sebenarnya kan kalau aku lihat, wartawan kan tanya bahwa Alvin Lee bilang begini bahwa pramugari itu kan yang tentang kasus ada di mana gitu, yang dia bilang bahwa ada pramugari yang jualan oknum ya, jualan tahulah tertentu gitu yang nggak benar gitu. Terus itu kan bukan saya tujukan buat Novi, itu adalah di kasus yang saya bahas itu. Terus wartawannya kan bilang, oh jadi abang ini mau ngomongin pramugari yang seperti itu semuanya kayak gitu ya. Kemudian istrinya di belakang menegur dengan cara yang sangat keras sekali. Bahkan setelah Alvin Lim bilang angkat tangan begini pun, istrinya tetap masih ngeromet di belakang gitu. Dan itu ngebuat sebagian wartawan yang perempuan juga kayaknya emosi. Ya ini udah bagian pribadi sih, karena setiap orang kan punya respon dan reaksi yang berbeda. Tapi ya harusnya ya, mungkin dia khawatir banget dengan Alvin Lim. Takutnya ini akan dipelintir bahwa Alvin Lim ini menyerang pramugari seutuhnya, semuanya, nggak cuma sekedar Novi. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi mungkin cara menyampaikannya kan bisa seandainya mau diserang, mau ditanya, pelintir-pelintir sama wartawan. Ya biasa, kalau namanya juga wartawan kan, pasti tanya-tanya juga cari-cari yang kritis gitu. Alangkah baiknya kalau istrinya bilang begini, Mbak, nanyanya jangan gitu dong, jangan dipelintir-pelintir, nanti dibilangnya kita nyerang pramugari semuanya. Bercanda, senyum gitu loh. Tapi kan ini enggak, malah kayak dibuatnya yang gimana gitu. Oke, ini sebuah pelajaran, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Ya ini lebih ke masalah personal sih, tidak sampai, mudah-mudahan nggak sampai ke kasus hukum lagi lah, nggak usah saling lapor lagi. Kayaknya kasihan nggak sih kalian sama polisi ngurusin laporannya banyak banget, kesannya tuh kayak mempermainkan gitu loh. Kayak Agus tuh misalnya ya, ngelaporin Novi 2 kali, yang katanya udah dicabut. Kan
buang-buang waktunya Pak Polisi. Farhad juga sama ngelaporin Densu, Densu juga sama ngelaporin Farhad, udah dicabut lagi. Itu kan ngebuang-buang waktu polisi nggak sih? Dimana juga kita tahu banyak masyarakat yang komplain, Mas Anjas, saya tuh udah ngelaporin polisi kehilangan ini, A, B, C, dan D, tapi sampai sekarang belum ada tindakan-tindakannya tuh. Ya mungkin polisinya sibuk ngurusin yang viral-viral. I don't know teman-teman. Nah, bagian berikutnya lagi, kita akan bahas yang diposting sama Novi. Sosok ini yang kesannya kayak bercanda. Aku sih tidak terlalu peduli dengan cara menyampaikannya seperti apa, tetapi aku lebih peduli dengan kontennya, apa isinya gitu. Orang tuh bisa ngomong dengan bercandaan, dengan serius, atau dengan gaya macam-macam tuh fine. Tapi yang penting adalah isinya apa, kontennya apa. Coba kita bahas apa yang disampaikan dari salah satu tim Agus berikut ini, teman-teman. Karena saya somasi. Enggak, kalau lu kan somasi, karena lu kan nggak punya apa-apa. Oh, konteksnya gini, lo mah nggak kita somasi karena lo nggak punya apa-apa dalam tanda kutip yang MISKIN gitu. Oke, maksudnya gimana nih Bang? Kan somasi kan orang kaya doang. Oh. Jadi begini netizen ya. Jadi begini ya netizen. Yang kami anggap bisa mengganti. Yang kami somasi hanya yang punya duit aja, yang kami anggap bisa mengganti kerugian. Kerugian misalnya dia memiliki kekayaan di atas 2 miliar. Oke. Kalau punya mewahnya mau disita, mobilnya disita, itu yang kami somasi. Oh, yang kami somasi itu kalau punya kekayaan di atas 2 miliar, mobilnya, rumah mewahnya, itu yang kami somasi gitu. Tujuannya buat apa? Tapi kalau orang-orang miskin tidak punya apa-apa kami somasi. Karena percuma, diperas juga kering. Kalau orang miskin percuma disomasi, diperas juga kalian kering katanya. Udah diperas kalian kan daun kering itu diperas, nggak ada airnya. Kalian itu kan daun kering, kalau diperas tuh nggak ada airnya. Nah, si Novi kan montok nih. Kalau Novi ini kan montok nih. Gimana nggak emosi Novi diginiin ya? Ada yang sang, diperas, ada itu airnya. Lumayan kan 1 M. Bagi-bagi kami nanti. Jadi cuma kan tebal dompetnya, ya sambil juga banyak uang. Kami peras, kalau orang miskin nggak kami somasi. Oh. Tidak aja ya. Jadi orang miskin nggak kami somasi, justru orang miskin itu kami tolong, diintimidasi orang kaya. Nah, jadi orang miskin yang diintimidasi orang kaya akan kami tolong. Nah, bagian pertama, ini adalah salah satu penyampaian yang menurut aku dia berusaha memutarbalikan gitu ya. Bagian pertama dia ngomongnya agak cenderungnya kalau menurut Novi pasti merendahkan pasti ya. Tapi ini kan dengan gaya bercandaannya dia. Kalau Novi itu kan montok tuh, ada banyak apa ibarat kata airnya bisa kita peras gitu kan ya. Nah terus dia coba membalikannya bilang begini, kalau orang miskin tuh malah kita bantu katanya. Jadi ini sedang bermain kata-kata sih di sini. Coba kita lanjutkan lagi. Kami enggak surya memiliki kekayaan ada sampai triliunan, itu yang kami sikat. Tidak sadar kami sikat. Pro kami sikat, orang miskin enggak. Nah gitu ya, biar dipahami itu tujuannya apa. Kami tujuannya membela orang miskin yang diintimidasi. Tujuannya membela orang miskin. Orang kaya, kami sikat sebenarnya. Novi kan punya rumah mewah, kami sikat. Kami gugat, kami laporin, biar rumahnya itu disita pengadilan untuk ganti rugi. Dia bersih Novi itu yang 1 miliar dari rekening Agus. Gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari sudut pandang masyarakat awam ya, kenapa seseorang itu kalau memang pengen ngebela sesuatu hal, kalau kuasa hukum kan boleh sebenarnya ya, tapi kan yang dilakukan oleh timnya Alfilm ini kan pro bono kan, mereka tidak dibayar gitu. Maksudnya gini, kita kan berpikir bahwa Alfilm ini kayak pembela kebenaran gitu. Kenapa timnya ngomong kesannya adalah dia mau ngebela atau mensomasi hanya untuk yang orang kaya aja. Kan bukan jaminan status sosial seseorang itu sudah pasti dia akan selalu salah. Kan nggak menutup kemungkinan orang yang juga tidak punya harta juga salah, ataupun sebaliknya orang yang punya harta juga tidak selalu salah. Kan unik ya. Yang dibela ini kebenaran atau apa sebenarnya? Kalau untuk undang-undang memang boleh nih, jangan sampai dipelintir ya. Di undang-undang kita memang memperbolehkan kuasa hukum itu ngebela orang yang salah. Itu boleh. Tetapi kan
konteksnya yang dia perjuangkan ini bukan tentang klien yang minta tolong gitu, tapi kan dia yang menawarkan diri dengan alasan adalah kebenaran gitu. Aku tahu sih ini gayanya bercandaan, tapi poin-poin yang disampaikan kok kurang tepat ya di tengah terjadinya drama donasi Agus ini. Orang miskin dipaskan adalah akhirnya. Kalian aja nggak punya uang, gimana mau disomasi? Nah gitu ya guys. Miskin nggak tahu diri, enak bang, enak. Kan nggak miskin lah. Kalau miskin nggak mungkin kami bela siapa. Oh, katanya kami itu nggak miskin lah. Kalau kami miskin nggak mungkin lah kami bela Agus. Oke. Gitu ya. Jadi orang miskin nggak akan kami somasi. Walaupun kalian bully kami sini nggak akan somasi karena apa? Sia-sia lah. Sia-sia lah. Somasi udah berapa? Mau sebenarnya bayar lawyer berapa? Tentara yang kami laporin orang miskin. Itu orang miskin itu kami rampok, kami sumbangin apa uang, kalau kita bikin berobat kami cover biaya perobatannya. Kan tiap 2 minggu ini kami bagi-bagi sembako di Jakarta. Ya, ini juga bagian yang bisa multi interpretasi. Ada sebagian orang yang merasa bahwa kesannya kayak ya yang mau dia sampaikan tuh kayak dia akan ngebela orang miskin gitu loh. Tapi kan ya kesannya kayak menjatuhkan juga gitu. Kayak merendahkan begitu kan. Emang sekaya apa sih gitu? Budgetnya per cabang. Oke, ini ngomongin tentang donasi cabangnya dari timnya LQ ini ya. Katanya per cabang berapa itu budgetnya buat ngebantu orang-orang tiap bulan? Sikit sih, apa di sini punya apa? Punya tabungan segini, itu yang kami somasi. Karena kalau kita somasi di lapor polisi ada uangnya. Kalau orang miskin somasi nggak ada uangnya, kasihan yang ada cuma air mata doang. Kita capek. Itu ya guys. Kita untung gitu ya. Jadi yang kami somasi itu hanya yang kami anggap memiliki uang. Oke. Nah, kan punya apa nih? Kan lumayan. Oke. Lumayan untuk gaji 1 miliar yang diterima dari Agus. Jadi memang ini lebih kayak kebercandaan aja. Mungkin ini kalau aku lihat sudut pandang dari pribadiku teman-teman, timnya Gus ini mungkin ngerasa capek ya dengan bulian atau hujatan dari netizen pada saat dia live atau di banyak sosial media. Jadi diajaknya bercanda aja karena netizen itu kalau sudah ngebully katanya mungkin sudah kebangetan banget. Ya agak sulit sih. Seperti yang aku bilang ya, aku dengan segala hormat untuk timnya Alvin Lim ya. Sebenarnya gampang sih. Kalau pengen ngebuat publik itu mendukung timnya Agus, terutama untuk tuduhan atau dugaan atau pertanyaan yang disampaikan dari timnya Alvin Lim, coba dibuka aja bukti awal tentang dugaan yang adanya TPPO buat Novi, atau tentang dugaan adanya jualan yang seperti itu. Coba ditunjukin satu aja fotonya kayak, videonya kayak, rekamannya kayak, atau orang testimoni yang bersama Novi dan sebagainya. Coba ditunjukin satu aja. Aku yakin itu pasti bakal banyak yang berpaling kalau itu valid. Karena kita bisa lihat di kasusnya kayak Agus NTB ya. Agus NTB kan juga aku bahas cukup intens teman-teman. Awalnya kan memang kita banyak yang nggak yakin Agus itu adalah pelakunya. Tapi kan sekarang udah lebih banyak yang yakin Agus pelakunya. Karena sudah ditunjukkan video-videonya Agus yang misalnya dia bilang, saya tuh tidak pernah mengancam orang yang baru saya kenal A, B, C, dan D. Buktinya ada tuh kamu ngancam, bahkan kamu berani nelpon ibunya, katanya mau ketemu secara langsung A, B, C, dan D. Terlepas benar atau salah ada peristiwa itu atau enggak, tapi ada statement Agus NTB tersebut yang sudah terbukti kebohongannya gitu loh. Terus dibilangin bahwa Agus itu katanya nggak bisa pakai celana sendiri atau apa sendiri. Ternyata kan dia bisa mengendarai motor, bisa balas ketikan menggunakan handphone, dan banyak lagi kemampuan dia. Nah, bukan tentang benar atau salah dari tuduhan tersebut, tapi ada banyak statement-statement Agus yang ketahuan bohongnya ya, Agus NTB. Begitupun juga dengan ini, kalau memang dari timnya Alvin Lim, ada satu petunjuk awal aja, tunjukkanlah ke media, dan itu akan menjadi salah satu landasan dan alasan kenapa netizen nanti berpaling dari awalnya mendukung Novi, justru malah sebaliknya menghujat. Tapi kalau memang tidak ada, ya
jangan dipaksakan juga legowola begitu. Untuk terkait uang Agus yang 1,5 miliar, ya aku bisa menangkap bahwa mereka fokusnya adalah pengen dapat semuanya, tidak mau mengikuti seperti ketentuan pada saat ngobrol dengan Menteri Sosial. Untuk tahapan sekarang, fokusnya adalah buat uangnya dipakai pengobatannya Agus. Sisanya seperti apa, itu nanti kita diskusikan setelah selesai dipakai buat pengobatan Agus. Mereka nggak mau, maunya ujuk-ujuk semuanya buat Agus gitu loh. Jadi kan ada dua hal yang berbeda dan nggak mungkin bisa disatukan di sini. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.